Dongeng Bahasa Indonesia. Sang Singa Bersayap. Dahulu kala di negeri megah Afrika Selatan, hiduplah seekor singa bernama Umleu. Dan Umleu bukan sembarang singa. Selain dia singa garang dan perkasa, dia memiliki sayap. Bukan yang tertutup bulu, tapi yang seperti sayap kelelawar. Semua kulit dan tulang, tapi sangat besar, sangat tebal, dan sangat kuat. Kalian mungkin berpikir bahwa hewan yang menakutkan dan luar biasa seperti Umleu akan lembut dan baik hati. Tapi bukan itu masalahnya. Dia menggunakan kekuatannya untuk keuntungan dirinya sendiri, memburu mangsa hanya untuk kepuasan. Dan ketika dia terbang ke udara, mengepakkan sayap besar itu, hewan-hewan di tanah akan berlari ke sana kemari, mengguncang tanah seolah-olah gempa telah terjadi. Dan semakin hari, teror Umleu semakin menyebar, dan manusia pun tidak luput. Lari! Lari! Segera, sabana yang luas itu tanpa kehadiran manusia. Mereka semua telah pergi untuk menyelamatkan diri. Sekarang dengan hilangnya manusia, hewan-hewan mulai menjadi mangsa tidak hanya Umleu, tetapi juga predator yang lainnya. Ekosistem sabana mulai runtuh ketika herbivora mulai berkurang dalam jumlah besar. Dan Umleu menyaksikan semuanya, tidak tergerak oleh hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Tapi siapakah Umleu? Dan bagaimana dia menjadi begitu kuat? Dan bagaimana dia mendapatkan sayap yang menentang alam itu? Untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan ini, kita harus kembali ke beberapa tahun yang lalu, ketika Umleu hanyalah seekor singa, tanpa sayap, keberanian, dan juga nama. Ada kegelapan di dalam dirinya, tidak seperti singa lainnya, dan dia ingin mendominasi bukan hanya sebagian sabana, tapi seluruh dunia. Suatu hari, ketika sekawanan singa betina memburu seekor rusa, dia sampai di sana untuk mengklaim bagian perburuannya, tetapi singa-singa lain dan singa betina menggeram dan mengusirnya. Suatu hari nanti, aku akan memerintah negeri yang luas ini dan kalian semua akan tunduk padaku. Dan hari itu aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Terbakar amarah, singa menyaksikan dari kejauhan saat makhluk-makhluk dari spesiesnya selesai melahap mangsanya dan kembali ke tempat mereka. Saat itulah dia bergerak ke arah rusa yang diburu, yang sekarang hanya tinggal tulang belulangnya. Kelaparan membuatnya gila, dan hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, ia mengambil tulang dan melanjutkan perjalanannya untuk menemukan sarang bagi dirinya jauh dari harga dirinya yang tidak pernah menganggapnya dengan cara apapun. Akhirnya, ketika matahari terbenam, ia menemukan sarang untuk dirinya. Dia masuk ke dalam, dia telah menemukan sebuah rumah untuknya. Saat dia menjelati potongan tulang itu, tiba-tiba terdengar suara dari dinding batu gua. Hah? Aku mencium makhluk jahat dan ganas di guaku, seperti yang selalu aku inginkan. Selamat datang makhluk agung, selamat datang. Siapa kau? Aku Astrazor, iblis gua. Aku tinggal di gua ini dan telah menunggu seekor makhluk untuk menjadikannya rumah mereka. Seseorang yang keji dan tercela sepertimu. Banyak yang datang untuk mengklaimnya, tapi melarikan diri saat melihatku. Tapi tidak dengan kau. Kau berbau kedengkian. Aku suka itu, dan aku lihat kau membawa hal yang aku inginkan. Apa? Apa yang kau inginkan? Bicaralah dengan jelas. Tulang itu, dan banyak lagi. Aku akan memberimu kekuatan yang tak terhingga. Kekuatan yang berada di luar imajinasimu yang akan menjadikanmu raja negeri yang tak terkalahkan. Dan sebagai imbalannya, kau akan membawakanku tulang-tulang mangsa yang kau buru. Itu saja? Itu saja. Tapi pastikan tulangnya utuh. Tidak satupun dari tulang itu rusak ataupun retak.
Jika tidak, kekuatanmu akan mulai terkuras. Itu adalah hari di mana nasib Umleu berubah. Dia membungkuk ke Astrazor dan menerima tawarannya. Dan dalam beberapa hari kemudian, Umleu berubah dari singa biasa menjadi seperti sekarang ini. Sementara dia berburu dan mengumpulkan tulang untuk Astrazor, dia menunjuk beberapa gagak biru untuk menjaga sarangnya, sehingga tulangnya aman dan tidak ada gangguan. Sekarang di sabana ini, hiduplah seekor katak lembu yang ceria, yang menjalani hidup sepenuhnya dan tidak pernah mengkhawatirkan apapun. Dan hari itu tidak berbeda, sampai bangkitlah makhluk kecil, bangkitlah, bukalah mata mimpi itu. Hah? Apa? Siapa kau? Aku adalah malaikat air, dan aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan. Katak lembu mendengarkan saat malaikat air memberitahunya rahasia kekuatan Umleu dan bagaimana dia harus dihentikan agar dunia kembali aman. Tulang? Benarkah? Iya, gua iblis telah mengumpulkannya sehingga dia bisa memiliki tubuh lagi. Umleu hanyalah pion. Saat ada tulang yang cukup, iblis akan bangkit dan dengan itu umat manusia dan seluruh dunia akan binasa. Tapi kenapa aku? Karena kau tidak takut dan kau cerdas. Oh, itulah aku. Pergilah sekarang. Umleu sedang berburu. Jadi sekaranglah saatnya. Oke. Ketika katak lembu mencapai sarang, dia melihat burung gagak biru menjaga pintu masuk. Ada urusan apa kau datang ke sini? Apakah kau tidak tahu siapa kami? Kami adalah penjaga galaksi. Bukan galaksi, gua. Oh ya, kami adalah penjaga gua. Kami di sini untuk menjaga tulang belulang Umleu. Oh, burung gagak yang lembut. Aku hanya lewat, tapi lihat diri kalian. Kehidupan yang mengerikan. Duduk di sini sepanjang hari, tidak pernah bisa menggunakan sayap itu untuk terbang. Pada saat ini, gagak saling memandang. Ku beritahu kalian, kalian terbanglah sebentar dan regangkan sayap kalian. Aku akan duduk di sini dan menjaga tulangnya. Kau akan melakukan itu untuk kami? Tentu saja, aku tahu kalian ingin terbang. Kalian hanya takut pada singa jahat itu. Kau tahu keinginan kami? Terima kasih saudara, kami berhutang padamu. Dan dengan itu, burung gagak merentangkan sayapnya dan terbang jauh. Jangan terburu-buru kembali. Luangkan waktu sebanyak yang kalian suka. Aku di sini untuk kalian. Dan segera setelah gagak hilang dari pandangan, katak lembu memasuki gua. Siapa kau? Di mana gagak-gagak? Aku tidak punya waktu untuk berkenalan. Aku akan langsung pada intinya saja. Dan dengan itu, dia melakukan hop-hop hopeti-hop di atas tulang, membongkar bukti tulang, memecahkannya saat mereka saling bertabrakan. Tidak, hentikan itu. Sementara itu, Umleu berada jauh di alam liar mengamati zebra. Ini akan menyenangkan. Tapi saat dia mencoba terbang, ternyata dia jatuh ke tanah. Apa? Dan kemudian dia mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Tanpa menyadari bahwa dia sekarang berada di tempat terbuka. Tanpa dia sadari, sayapnya sekarang sudah mulai memudar. Dan tubuhnya yang perkasa mulai mengecil. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa terbang? Hewan-hewan, gajah, rusa jantan, lembu, dan bahkan hyena melihatnya. Perlahan-lahan maju ke arahnya secara bersamaan. Mereka semua telah diganggu oleh Umleu. Dan sekarang adalah waktunya untuk membalas dendam. Tunggu, Kenapa? Kenapa kalian mendatangiku seperti ini? Dan saat itulah dia menyadari bahwa dia bukan lagi hewan yang perkasa, Umleu.
Tidak, sayapku. Kenapa? Dan saat dia melihat ke langit, dia melihat burung gagak biru terbang dengan gembira tanpa peduli dengan dunia. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Leo tidak akan pernah tahu. Leo mencoba mengaum dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia mendapati suaranya melemah, dan saat itulah semua hewan menerkamnya. Tidak. Itu adalah akhir dari dirinya. Kembali ke sarang, semua tulang telah hancur berkeping-keping, dan pada saat itu, gempa bumi yang mengerikan mengguncangnya. Katak lembu melompat keluar dalam sekejap dan melihat dari kejauhan sarang itu runtuh, hancur tak tersisa. Tidak ada yang tersisa, kecuali puing-puing. Gua iblis tidak akan pernah bangkit lagi. Wow, itu cepat dan juga hebat. Apa selanjutnya? Nah, katak lembu hidup bahagia di tempat tinggalnya. Burung gagak biru terbang jauh dan tidak pernah terlihat lagi. Dan untuk sabana, ya, ekosistemnya akhirnya pulih dan siklus kehidupannya kembali. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya hidup bersama. Sekali lagi, dalam harmoni dan di dalam permukaan kehidupan. Dan apa yang tersisa dari singa yang mengerikan? Hanyalah kisahnya.